Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para ustadz, para tokoh yang berkenan hadir pada malam hari ini, ada Bapak Rusli, ada Ustadz Fahmi, ada Ustadz Nazaruddin. Di rumah kami Nazaruddin itu Menteri Agama, Bapak. Ya, semua teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, baik yang ada di PCI, NU Malaysia ataupun di banom-banomnya, para teman-teman semuanya yang berkenan ikut silaturahim pada malam hari ini. Moga-moga pertemuan kita benar-benar dicatat sebagai silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat merasa bangga sekali bisa berjumpa dengan panjenengan semua, yang saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa akan bisa ketemu dengan jenengan semua di malam hari ini. Sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu kita pengen betul untuk kemudian saling sapa, saling silaturahim, saling sambang teman-teman pejuang yang ada di Malaysia, tapi baru kali ini kemudian bisa terlaksana, terrealisasi. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya, memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua. Saya ini sudah saya pikir tadi ini sudah enak, saya kesini ketemu jenengan sudah selesai dan sudah ditutup dengan mahalul qiyam. Jadi saya pikir ini sudah waktunya kita pulang. Nggih, karena sebagaimana adat kita bahwa ketika mahalul qiyam itu ada istihdhar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penghayatan untuk kemudian merasakan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pikir sangat tidak bijaksana ketika Rasulullah sudah hadir kemudian kita banyak bicara. Jadi sebaiknya kalau sudah itu diadakan maka kita segera tutup dengan doa dan segera pulang. Makan pulang, begitu Ustaz, harusnya begitu. Jadi saya tadi agak kaget, kok masih ada ngaji lagi ya? Saya pikir kalau sudah mahalul qiyam harusnya kita pulang ini. Kok malah suruh ngaji? Dan tadi saya sudah dibilangin bahwa hotel ini hanya menerima kita sampai jam 11. Jadi ini sudah terlalu malam. Yang penting saya sangat merasa benar-benar bahagia bisa bertemu dengan panjenengan semua. Saya ikut mendoakan moga-moga panjenengan selalu mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, disukseskan perjuangan dan bekerjanya. Hebat jenengan itu jauh lebih hebat daripada kita semua ini. Betul itu. Jenengan itu, saya masih ingat dulu ketika saya ngaji itu, kita sering kiai-kiai kita menampilkan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa taharrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaiti. Kita semua ini harus berani untuk kemudian mencoba sesekali meninggalkan tanah air kita, meninggalkan rumah kita untuk mencari sesuatu yang sangat istimewa, namanya kemuliaan. Yakinlah bahwa dalam perjalanan itu pasti akan ada manfaat dan faedah-faedah di sana. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyati
wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Bisa jadi orang bepergian, nah ini cocok ini Pak, tolong itu bassnya dihabisi saja, nggih, karena saya baru bangun, mestinya masih ngebas-ngebasnya suara saya. Tafarruju hamin waktisabu ma'isyati. Tujuan orang pergi itu macam-macam. Ada yang pergi itu hanya sekedar melancong, hanya sekedar cari hiburan. Tapi ada waktisabu ma'isyati, di mana dia kemudian di sana mencari rezeki-rezeki yang halal. Dan ini rata-rata menjadi niatan teman-teman yang ada di Malaysia ini. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Dan tolong jangan sampai kemudian ketika kita harus meninggalkan rumah, kita tidak menambah pengalaman dan pengetahuan kita, tidak memperdalam, tidak mulai meningkatkan pemahaman kita akan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Adab itu kebudayaan. Wa suhbatu majidi. Tolong cari komunitas, cari teman, cari lingkungan di mana di sana banyak orang-orang berkualitas untuk kemudian kita meningkatkan diri. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi selain sampean itu kesini juga ada jalan-jalannya, harus ada hasilnya dari sisi finansial, kemudian dari sisi pengalaman dan keilmuan juga harus dapat, kemudian kebudayaan yang ada di Malaysia ini khudh masofa wada' makadar, yang baik-baik tolong diambil, yang mungkin kurang positif ya sudah tinggalkan begitu saja. Yang terakhir wasuhbatu majidi. Siapa tahu dalam perjalanan melancong kita ini, di sana kita ketemu dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh luar biasa. Fa'ingkila fafil asfari fa'ingkila fil asfari dhullun wa mihnatu. Ini kata Imam Syafi'i, mumpung saya ingat ini. Waqad ulfayafi waktisabu syadaidi famautul fata khairun lahu min qiyamihi bidari hawanin baina washin wa hasidi. Mesti akan ada banyak orang ngomong, mohon maaf ini Bapak, ini kan semua ini saudara-saudara kita yang ada di rumah ini, kalau lihat wajahnya kan jelas orang kampung sama saya kaya persis ini, wajahnya jelas orang-orang kampung, nggak jelas kayak saya ini, pasti itu. Apalagi saya tadi baru nyampe, kemudian tahu-tahu ada kopiah yang setinggi itu, saya sudah di benak saya langsung mikir gini, ini pasti orang Madura ini. Kemudian setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru kelihatan pakaiannya, lah tenan, nah bener kan, pasti orang Madura. Karena nggak mungkin ada orang kemudian mau bersusah payah dengan hal-hal yang nggak jelas kayak begini nih, kecuali orang yang jelas itu ya. Nah, tapi saya cocok itu. Nah, itu cocok, itu salah satu ciri khas kita itu. Jadi kita ini mampu dibaca dari suku-suku mana kita ini berasal. Dan itu harus kita pertahankan. Madura tetap Madura, tidak boleh enggak ya. Imam Syafi'i sudah mengingatkan, pasti banyak di antara kita, saya yakin jenengan-jenengan dulu ketika pertama kali mau geser ke sini untuk kemudian bekerja, berjuang, pasti tidak hanya 1-2 orang yang kemudian mencemooh. Tidak mungkin kemudian semuanya pro, semuanya mendukung, semuanya kemudian ikut merestui, mendoakan. Enggak, pasti ada 1-2 bahkan mungkin lebih banyak yang kemudian mencibir, mencemooh, dan kemudian menganggap apa yang kita lakukan ini adalah sebuah hal yang sia-sia belaka. Ngapain kamu ke sana? Berat di sana. Dhullun wa mihnatu. Kamu pasti akan direndahkan di sana. Kamu mesti akan banyak ujian di sana. Waqad ulfayafi. Kamu itu sudah dari kampung ke sana masuk kampung lagi. Qatul fayafi, kamu nanti di sana akan ketemu dengan hutan. Kami dari kampung harusnya ke kota, malah masuk ke hutan. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Wakti sabu syadaidi.
dan sangat mungkin kamu di sana jauh dari keluarga, jauh dari teman, kamu kemudian banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi kata Imam Syafi'i, famautul fata khairum min qiyamihi bidari hawanin baina washin wa hasidi. Apa yang panjenengan lakukan untuk kemudian mantep harus berangkat ke sini untuk meningkatkan kualitas diri, itu benar adanya. Karena bagi seorang pemuda yang benar-benar memiliki tekad, mati jauh lebih baik daripada mati dalam perjalanan untuk berjuang meningkatkan kualitas, jauh lebih baik daripada kemudian hanya duduk-duduk enggak jelas, hidup di antara baina washin wa hasidi, di antara para pembenci dan orang-orang yang adanya hanya hasud dan iri dengki. Kita ini kadung begini Pak, kata Rasulullah, kita ini kadung kata Al-Imam Al-Mawardi ketika beliau menyarai kata Rasulullah, al-mu'min ilfun ma'luf, seorang mukmin itu harus punya kemampuan untuk membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian memiliki kelayaan untuk ditertariki. Kata Al-Imam Al-Mawardi, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena al-insan itu maksudun bil adiyah mahsudun bin nikmah. Jenengan dulu ketika belum menjadi siapa-siapa, ketika masih di rumah, belum jadi apa-apa, enggak punya penghasilan, enggak punya kemampuan apapun, tidak memiliki kreativitas apapun yang kemudian bisa panjenengan tampilkan, jenengan hanya menjadi buli-bulian dan bulan-bulanan saja. Jenengan hanya jadi cemoohan orang-orang yang ada di lingkungan jenengan, bahkan mungkin keluarga panjenengan sendiri, bahkan mungkin orang terdekat panjenengan sendiri. Tapi ketika panjenengan kemudian bergerak, bekerja, menghasilkan sesuatu, maka panjenengan juga harus siap dengan cobaan berikutnya, mahsudun bin nikmah. Belum jadi apa-apa, selalu mendapatkan tekanan-tekanan yang tidak semestinya. Kemudian ketika menjadi sesuatu, ketika kemudian mampu mulai bergerak mendapatkan sesuatu, mahsudun bin ni'mah, maka panjenengan harus siap Allah Ta'ala mendatangkan beberapa orang yang ada di sekitar panjenengan untuk kemudian memiliki sifat hasud, sifat iri, sifat dengki. Tenang saja, sudahlah, pokok kalau kata Bung Karno, maju terus pantang mundur. Jenengan harus tahu, mohon maaf, kenapa tadi di awal saya mengatakan jenengan ini jauh lebih istimewa loh kadang-kadang daripada kita-kita yang sok-sokan, yang hanya ngojak ngaji nggak jelas. Loh, betul. Saya mohon maaf ini. Loh, saya ini walaupun bentuknya kayak gini, saya tadi masih, oh jenengan ya yang tadi bilang, jenengan ternyata kiainya masih muda ya. Iya Pak, saya memang muda, tapi saya kiai Pak. Lega gitu, artinya lega. Ya setengah lah Pak. Tidak gitu, artinya saya hanya akan cerita bahwa Imam Ghazali itu menampilkan satu hadis yang sangat menarik sekali, yang sampai hari ini saya ingat. Beliau mengatakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan dzata yaumin ma'a ashabi, suatu ketika Rasulullah itu duduk-duduk, mungkin kalau sekarang ya lagi santai ngobrol-ngobrol sambil ngaji, karena duduk-duduknya Kanjeng Nabi, ngopi-ngopinya Kanjeng Nabi itu ya mesti ada nilainya di sana pasti. Nggak mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol apalagi diisi dengan rasan-rasan. Wah, itu kita. Tapi kalau Kanjeng Nabi enggak. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu lagi duduk-duduk sambil ngaji sama para sahabat, fanadharu ila syabbin dzi jaldin wa quwwah. Loh, ini benar ini. Makanya saya tadi ngomong, saya ini setengah kiai Pak. Jenengan boleh kalau nggak percaya omongan saya ini, kan ini banyak rekamannya, itu bisa dicek di kitab Ihya. Kalau sampai nggak temu, jangan sampai diundang lagi saya. Nggak, ya yakin itu loh. Walaupun ini ya hanya ingatan-ingatan, mungkin udah lama saya baca ini, tapi saya sudah lama juga nggak baca, tapi masih ada lah. Dikit-dikit saya masih ingat itu. Ya karena mau ketemu jenengan ini loh, sudah saya ngomong bahwa jenengan itu ada dalilnya. Fanadharu ila syabin dzi jaldin wa quwwah. Kemudian para sahabat itu melihat ada seorang pemuda yang gagah, yang masih sangat kuat, waqad bakkara yas'a. Dia tidak ikut ngaji, dia tidak ikut nimbrung di samping Rasulullah, tapi dia malah persiapan untuk berangkat kerja.
faqalu wa hadza law kana syababuhu wa jalduhu fi sabilillah. Makanya saya selalu ngomong di mana-mana, mencibir, mengkritik itu sudah gawan orang lain dari dulu. Bahkan sekelas sahabat pun ada kemudian cibiran-cibiran seperti itu masih muda, harusnya ikut duduk-duduk di samping Rasulullah, harusnya ikut berjuang dengan Rasulullah, malah cari uang, cari dunia. Dia malah ngumpulin dunia, harusnya dia yang masih sehat ngaji, berjuang, perang sama Rasulullah, kok malah bekerja. Itu kata para pencibir yang melihat apa yang dilakukan pemuda tadi. Apa kata Rasulullah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hadza, la taqulu hadza. Saya baca kitabnya, satu litabarruk, saya baca hadisnya, satu untuk tabarruk, untuk ngalap berkah, yang kedua supaya sampean, karena ini ada ketua APMI Pak, ada presiden APMI, jadi biar beliau juga nggak ragu, ini kayaknya bukan kiai ini, kiai Pak saya Pak, lumayan lah ya. Loh iya, saya baca kitabnya, satu untuk tabarukan, yang kedua supaya jenengan tidak merasa bahwa teman-teman ini kemudian mendatangkan kita ini sia-sia. Ngaji betul saya itu loh. Iya, lumayan lah pokoknya. Walaupun tadi hampir nggak bisa masuk ke sini. Iya, karena saya nggak ngerti apa yang harusnya saya lakukan. Harusnya yang saya lakukan untuk kemudian bisa masuk ke sini itu ternyata ada beberapa yang harus saya isi begitu. Alhamdulillah lah, pokoknya lancar tadi itu. Ya mungkin memang takdirnya kita bisa bertemu malam hari ini. Moga-moga manfaat, moga-moga ada faedahnya. Sebentar saya teruskan ngajinya. La taqulu hadza. Lau kana sa'yuhu, kalau kemudian dia ini bekerja li nafsihi, kalau dia ini bekerja untuk dirinya, liyakufaha anil masalah wa yuhliyaha anin nas fahuwa fisabilillah. Kalau teman-teman semua ini kemudian bergerak dari Indonesia ke Malaysia dalam rangka bekerja supaya kemudian tidak merepotkan banyak orang, supaya dia tidak menjadi beban keluarganya, tidak menjadi beban orang-orang yang ada di sekitarnya, maka perjalanan jenengan dari Indonesia ke sini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah fisabilillah. Kalau memang itu adalah niatannya. Kalau jenengan berangkat ke sini tujuan utamanya supaya tidak membebani orang, tidak merepotkan banyak orang, kemudian jenengan meninggalkan semuanya bekerja di sini, fahuwa fisabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Kalau tujuan panjenengan ke sini, saya yakin ada juga dia tidak pengen apa-apa sebetulnya, dia juga nggak pengen kemudian memiliki apa-apa, enggak, dia hanya pengen keluarganya yang ditinggalkan di sana, entah itu abawaini dhaifaini, ada nggak yang berangkat ke sini untuk kemudian bisa membantu ekonomi orang tuanya? Ada apa enggak? Oke, abawaini dhaifaini, orang tuanya yang sudah mulai berumur, dia mulai mikir bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Oke, auduriyatin diafin, ada nggak yang di sini kemudian meninggalkan anaknya di sana? Ada apa enggak? Kalau memang tujuannya untuk memantaskan keluarganya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan yang pantas, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, tempat yang layak demi keluarganya, entah orang tua, entah anaknya, entah saudara yang lain, fahuwa fisabilillah. Ini kata Rasulullah. Kamu jangan mencibir sekali-kali orang yang bekerja. Maka kenapa Rasulullah di tempat yang lain mengatakan tolabul halal itu faridhatun ba'da kulli faridah. Bekerja itu adalah sebuah kewajiban setelah pekerjaan-pekerjaan yang lain itu selesai. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain ini memang harus selesai, Pak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, ketika kewajiban-kewajiban primer itu sudah kita lakukan, makanya Kak Jaluk sampean-sampean kabeh iki sampean yo nyambut gawe tapi ojo sampai lali pangeran.
Jenengan bekerja secara maksimal, tapi mohon jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran. Makanya mohon maaf ya, orang-orang kayak panjenengan itu kalau ngaji jangan sering-sering. Makanya saya tadi nggak setuju. Kedawan mau ngajimu itu kesuwen ngono gue. Jenengan itu ganjarannya beda dengan yang lain. Tadi itu MC kan bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara. Makanya kami ini orang ngaji, Pak. Saya itu heran. Itu siapa yang qiraah, saya tanya begitu. Orang ini, qori ini bukan hanya sekedar qori, ini bisa ngaji. Itu siapa saya tanya? Loh, saya belum pernah ketemu, saya baru pertama kali ke sini. Saya tanya, siapa qorinya itu? Tadi siapa namanya? Lupa saya. Itu Ustaz Nawawi. Apa komentar saya? Orang itu bisa ngaji, orang itu mesti bisa ngaji. Pernah nyantri, terus ada yang jawab, nggih Gus, itu dulu santri Sidogiri. Nggih. Santri di mana jenengan? Di Pamekasan, nggih, di Pamekasan, Madura itu, di Magelang. Terserah lah, jenengan mau, yang jelas jenengan itu jelas santri. Karena kelihatan. Tapi kalau jenengan sudah kemudian ambil jalur ikhtiar, kasab, iktisab, maka pahala jenengan yang paling istimewa ya nyambut gawe, ora kakean ngaji. Lah piye? Makanya Quran ini kan jelas faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang penting jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesempatan sekecil apapun, tolong tetap baca Al-Quran untuk keberkahan kehidupan kita semua. Walaupun hanya 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat sehari, kalau itu kamu istiqomah, hanya cukup 5 ayat, 10 ayat untuk pekerja-pekerja ngeri, itu sudah luar biasa. Itu jauh lebih istimewa daripada apa yang bisa kami lakukan sebagai pengangguran yang nggak jelas. Loh, yakin itu Pak. Alima an sayakunu minkum mardha. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala diizinkan jarang-jarang ngaji, itu tidak apa-apa. Misal orangnya sakit, orangnya memiliki darurah, atau wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kan begitu bahasanya. Di antara orang yang nggak perlu, nggak diwajibkan, nggak diharuskan untuk sering-sering ngaji, itu adalah orang yang lagi mati-matian berjuang untuk kemudian memberikan kelayakan kepada dirinya dan juga keluarganya. Baru wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Baru kemudian orang-orang yang memang lagi sedang berjuang perang misalnya, atau berjuang di jalan Allah yang lain. Faqra'u ma tayassara min, tapi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana, wa aqridullaha qardan hasana. Tapi ya itu, walaupun jenengan mungkin cara ngajinya sedikit, tapi tolong jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kewajiban zakat ya harus tetap dipenuhi, dan jangan lupa berbagi supaya rezeki jenengan berkah. Saya malah ingat tadi, saya tadi kan baca kan, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Saya masih ingat, ini ini nggak ijazah juga. Ngapain ijazah? Wong ini sama mencari di kitab hadis manapun ada. Bukan ijazah, ini saya hanya cerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kayaknya itu sudah selesai, itu sudah waktunya pulang ini kita. Itu loh, kasihan itu loh. Idza shalla al-jum'ah wa ansaraf waqafa ala babil masjid. Ketika Rasulullah itu menyelesaikan sholat berjamaah, hadis itu kebetulan memang pas Jumat. Hadis itu kebetulan pas Jumat.
Jadi ketika Rasulullah menyelesaikan sholat Jum'ah, kemudian Rasulullah berdiri di tengah pintu masjid, di tengah pintu masjid ketika selesai itu loh. Sudah selesai, kemudian mau keluar, berdiri di tengah pintu, kemudian Rasulullah dawuh, ajabtu da'watak wa addaitu faridatak wa antasyartu kama amartani Allahumma farzukni min fadlik wa anta khairur razikin. Ini bukan ijazah, tapi ini mau teroknya penting, paham ora? Ini mau teroknya penting. Mergo ini diantara cara bagaimana supaya dalam perjalanan nyambut gawemu, diantara dalam perjalanan bekerja panjenengan semua ini, kula niku nggari lek kongkon gawe bahasa Indonesia iki kadang-kadang rada blibet kula niku. Apa meneh wis ngene iki luwe-luwe kon kakek ngomong. Lah saiki piye? Sekarang harus gimana saya? Saya tadi dikasih makan posisinya belum ngaji, kan tolol saya. Lah mau makannya gimana saya? Tapi nggak apa-apa, nanti aja. Sudah nggak menarik, ini banyak di rumah saya. Nanti saya mau cari kuliner yang super khas. Apa ya? Tumpeng banyak di rumah. Apa? Nanti saya ditanya. Kalau saya pulang tanya, kalau di Malaysia makannya apa? Tumpeng. Apa-apaan ya? Jenengan kan angel nerok nih gue. Gak usah. Kamu kan sulit kalau untuk menirukan. Sudahlah. Pokoknya saya minta setelah jenengan sholat, sambil jalan saja, sambil istighfar, sambil apa. Wong jenengan ini pekerja masalahnya. Jangan lama. Sholat ya nggak usah panjang-panjang. Jenengan kalau mau sholat jangan kayak korek tadi itu. Malah dimarahin majikan nanti. Loh iya, kita ada tugas sendiri, Pak. Paham nggak? Suratnya jangan panjang-panjang. Ngapain baca Yasin? Sudah yang pendek-pendek saja. Al-Kausar misalnya sudah cukup. Mau ngapain Al-Ikhlas misalnya cukup, pokoknya salat, paham nggak? Ojo sampai gak salat. Kuluh itu bagus. Kuluh itu bagus. Wong namanya aja surat Al-Ikhlas. Satu-satunya surat yang kemudian di sana tidak ada pengharapan apapun kecuali penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senggarai awakmu kadang-kadang kurang ngergani gara-gara ini bahasa-bahasa kul huwaile. Lah iya, padahal itu adalah intinya inti. Intinya inti. Terserah, jangan lama-lama. Setelah itu baca istighfar, baca sholawat atau sambil jalan, sambil matur nang Allah taala. Ya Allah, ajabtu da'watak. Panggilanmu telah saya datangi. Panggilanmu telah saya datangi, kewajibanmu telah saya tunaikan. Sekarang saya bergerak mencari rezeki sebagaimana kamu perintahkan. Wantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Allah Ta'ala yang perintahkan, dan ini Rasulullah ngajarkan kita. Sekarang saya mau bergerak untuk mencari rezeki dari anugerah panjenengan. Allahumma rzuqni min fadlik. Tolong kasih yang banyak, tolong kasih yang mantap. Kira-kira begitu. Fa anta khairur razikin, dan panjenengan adalah sebaik-baiknya sang pemberi. Sudah gitu ya, ono dongane. Jadi neng hati itu cukup, di hati saja cukup. Sementing sambil jalan kita habis sholat kita mayan. Makanya nyapa tuh, kadang-kadang awakmu itu kiai-kiai kadang-kadang nyambut gawe gak pakai tenanan, santri-santri kadang-kadang nyambut gawe gak pakai tenanan. Beliau-beliau itu kalau bekerja kadang-kadang kurang serius, tapi hasilnya tenanan. Iya pura, hasilnya serius karena jopo-jopone itu kadang-kadang gak dituduhno, paham gak? Jopo-jopone kadang-kadang tidak ditunjukkan ke orang lain. Loh enggak lah, padahal sebetulnya semuanya itu ya ono jopone, Pak, paham gak? Semuanya itu sebetulnya ada. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Makanya saya tidak japa itu Pak. Jopo itu apa ya? Mantra. Tapi ini bukan mantra sebetulnya, wong ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini bukan apa mana iki? Kuwawat banser. Malah menjajah Malaysia, harus diwaspadai ini Pak. Enggak deh Pak, insyaallah enggak.
Banser ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya pengen mengabdi untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada para tokoh-tokoh ulama Nahdlatul Ulama. Biasanya begitu. Jadi tenang aja. Ini kalau di Indonesia Bapak, teman-teman kayak begini ini tidak pernah takut apapun untuk menyelamatkan kiainya, bahkan untuk menyerahkan nyawa selalu siap. Tapi mereka takut lapar Bapak. Iya, makanya dia milih berdirinya depan makanan, bukan di sana ya. Nah itu masalahnya, dia hanya memastikan bahwa makanan ini nanti jatah kita kayak gitu ya. Iya. Kalau takut istri itu bukan hanya bansernya, kiainya juga. Sudah aja ya. Nopo? Pokoknya hebat sama nih gue hebat. Pokoknya mau niati api. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang penting jangan sampai kemudian jenengan jauh-jauh ke sini kemudian tidak memiliki niatan-niatan yang baik. Jenengan harus punya niatan yang baik itu. Sudahlah, para pekerja-pekerja seperti ini sampai ini ku cara madhab, madhab Sayyidina Umar sampai kak omong ya istimewa. Sayyidina Umar itu sampai kak cerita nih, saya yakin jarang banget ada ustadz ataupun kiai yang kemudian menceritakan ini, karena kiai khawatir kadang-kadang santrinya habis ya, semuanya bekerja. Kata Sayyidina Umar, saya ini la'an amuta baina syu'batai dabati. Wah ini penting kak waco, daripada aku engkok terus dianggap iku kiai opo itu kok enggak jelas begitu loh. Kak waco aku yudi diarani ngono, ada yang Malaysia malah dituduh wah itu enggak jelas, enggak ada itu. Ada lafadznya la'an amuta baina syu'batai dabati adribu fil ardi abtaghi min fadlillah ahabbu ilayya min an uktala mujahidan fisabilillah. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Pak, satu di antara sekian banyak sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat top tenan, paham Pak? Ini sahabat ngeri ini. Saya ini meninggal dalam perjalanan untuk mencari sesuap nasi yang halal untuk keluarga saya, itu jauh lebih saya inginkan daripada saya meninggal terbunuh di medan perang fisabilillah. Alasannya pakai Quran, beliau pakai alasannya pakai Quran, li'annallaha qaddama alladzina yabtaghuna min fadlillah alladzina yabtaghuna min fadlillah alal mujahidin. Kan memang ayatnya begitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu masih mendahulukan orang-orang yang mau bekerja untuk kemudian mengangkat derajat keluarganya daripada orang-orang yang jihad fisabilillah. Oh, itu Sayyidina Umar. Tidak ada sahabat yang paling populer pemberaninya kayak Sayyidina Umar, yang tidak pernah ragu diajak perang kemanapun, kapanpun. Tapi beliau itu harapannya kalau mati pas bekerja. Alasannya Allah Ta'ala saja mendahulukan orang atau lebih mengistimewakan orang yang kemudian berjuang untuk mencari sesuatu yang halal. Mencari sesuatu yang halal ini penting Pak. Mereka ini kata Imam Ghazali, kanal mufsid lidinil mar'i fil aghlab batnahu wa farja. Yang paling sering merusak kita semua menjadi pribadi yang kurang baik, katakan pribadi yang kurang menarik, itu kata Imam Ghazali itu ada dua Pak. Biasanya kalau enggak urusan perut, urusan bawah perut Pak. Kita semua ini kadang-kadang kehilangan kesandrian kita, keislaman kita, atau kebanseran kita bahkan. Itu kalau enggak urusan perut, artinya urusan pendapatan, ya urusan bawah perut. Lah kuwi bawah perut itu apa gak ero haus. Pokoke ngono kuwi, paham ra? Ki awakmu awakmu ngene iki, bayuh masyaallah, sing hati-hati pokoke. Aku suwe wedi lho, awakmu adoh lho, Pak. Adoh paran nih. Ki bojomu mau gawa apa orang ini? Ada yang dibawa, ada yang tidak. Lah sing pas gak lho terus piye? Hati-hati, hati-hati.
Saman harus ingat ya, ini saman Arab atraksi, saman harus ingat omongan saya, habis ini langsung pulang saya. Nah, ben gak kediawan nih kok. Kata Rasulullah, man dominali ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi domintu lahul jannah. Nah ini mohon mas-mas yang lagi semangat-semangat itu atau mbak-mbak yang lagi polah-polai, ingat ya kata Rasulullah, saman kabeh pengen masuk surga enggak? Pengen selamat di hadapan Allah Ta'ala enggak? Rasulullah menjamin kita semua akan selamat ketika kita punya kemampuan untuk menjaga ma baina lahyai. Ini apa? Ini apa kalau kata orang Malaysia namanya? Tulang ini loh, tulang ini loh. Kan sama berarti Pak. Kok nggak kreatif gitu Pak? Apa kita yang nggak kreatif? Saya nggak ngerti Bapak. Artinya siapapun yang mampu menjaga mulut kita, entah apa yang kita masukkan ke mulut kita atau yang kita lontarkan dari mulut kita, yakni omongan-omongan kita, ya entah bersifat langsung ngomong atau hanya sekedar tulisan-tulisan dari jempol kita, karena Alkitabah itu ahadul kolamaini lil insan. Menulis, ngetik itu juga mulut loh ya. Kamu jangan mikir bahwa yang penting kan mulut saya diam. Oh tidak, jempolmu ini kata ulama kita harus disepakati, tulisan kamu, ketikan kamu itu juga satu di antara lisan kamu. Loh, saya tidak pernah mencibir siapapun, saya tidak pernah ngerasani siapapun. Lah di grup itu ono bora ono bora ono bora itu Bapak ada apa tidak? Itu loh maksudnya begitu. Biar kok kopiahnya bagus Pak, saya kok nanti tolong dicarikan saya. Kopiahnya kan harus dapat saya itu. Apa tadi itu? Nyampe mana saya tadi? Yang penting kita punya kemampuan untuk menjaga mulut kita, entah yang kita masukkan, yang kita makan, ataupun yang kita keluarkan dari mulut kita. Kemudian ma baina fakhidaihi, yang mampu menjaga di antara dua pahanya. Apa we? Kue kok tumpeng gitu ya. Lah tumpengmu dijogo sing apik saudara. Apa kata Rasulullah? Kak jamin surganya. Kak jamin surganya. Mulut kita terjaga dengan rapi, kemudian tumpengnya juga dijaga. Kenapa? Ya wes lah, yang penting kamu paham ngono ya. Tapi abot loh gue, itu abot tenan loh. Abot tenang. Suatu ketika iblis pernah ditanya, aku malah tertarik aku, kira-kira awakmu lho pegel aku. Kula niku duka nggih, kula nyawan sampean niku koyo nyawan kanca lho. Ini wajahnya jan mirip saya ini semua ini. Betul ini. Wah aku kudune dadi kiai nang kene ya, Pak. Seru kaya Jadi suatu ketika iblis itu ditanya, ketika Rasulullah mengatakan bahwa semua umatnya akan beliau ikhtiari, akan beliau usahakan untuk selamat di hadapan Allah Ta'ala, kemudian iblis itu dibully, kamu pasti akan gagal. Karena apa? Rasulullah akan habis-habisan menyelamatkan umatnya. Apa kata iblis? Santai saja. Kata iblis, santai saja. Umatnya Muhammad itu pasti akan tetap tertarik akan tiga hal yang saya tawarkan. Yang pertama adalah apapun itu jenisnya, yang penting memabukkan, pasti dia tetap tertarik. Ojo lagi. Saya ajak dia masuk neraka lewat jalur apapun itu bentuknya, yang penting memabukkan, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Kata iblis ini, bukan kata saya. Jalur pertama untuk kemudian membuat dia tetap ikut saya ke neraka adalah hal-hal yang memabukkan. Yang kedua, saya pastikan umat Muhammad itu mudah emosi, mudah marah, dan saya ajak ke neraka lewat jalur itu. Yang terakhir, kalau semuanya tidak, mabuk nggak suka, marah yang nggak pernah, saya akan buat dia, akan ajak dia lewat jalur yang lebih efektif. Bakhil, pelit,
Nah, apa pelit apa kalau kata orang Malaysia apa? Hah? Kedekut. Apa? Kedekut. Apa nek ya? Iki bahasa apa ya? Kedekut. Yes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk ilmu aku, saya dapat ilmu ini. Bagus. Apa? Kedekut. Mantap. Kalau di rumah kami yang agak mirip itu wazannya namanya kesikut, Pak. Nah, ada itu, ya kan? Ada. Oh, kedekut. Oke. Medit. Medit cocok aku. Pelit. Kalau dia nggak mau mabuk, maka dia akan saya buat dia marah. Kalau tetap nggak mau mabuk, nggak mau marah, terakhir eman. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah namanya gemi, paham nggak ya? Gemi itu hanya bahasa halus dari bahasa yang lain, namanya ya cetil kuwi mau bodoh ae. Loh, ya berae. Ya bega. Cetil utawa kedekut iku mau, ya berae. Lengge itu semodo ae asline, ditabung, dianu. Lah aja sesuk 2 tahun lagi siapa tahu kita bisa umroh. Kok amin dia tuh? Yang mau menjamin kamu 2 tahun lagi mau umroh itu siapa? Artinya 2 tahun lagi kita masih hidup untuk kemudian berangkat ke sana. Kamu bisa umroh kapan-kapan, jangan sekarang. Kamu bisa sedekah kapan-kapan, jangan sekarang. Ini lagi sulit-sulitnya cari uang. Kamu jangan berbagi sekarang. Loh, ada nggak gitu itu? Khudamai iblis tenan iki, ada khudamai Nahdlatul Ulama, ada khudamai iblis. Nggak ada. Kemudian ada seorang sahabat yang kemudian bertemu dengan iblis, tanya, kalau ada orang tiga-tiganya nggak mau melakukan, dia ini nggak pernah mabuk, juga mampu menahan emosinya, dia kemudian tidak pelit, ayo kamu mau masukkan dia ke neraka lewat jalur mana? Santai. Sama si punya satu lagi, sahmi alladzi armi bihi walam ukhti an-nisa. Peluru terakhir saya yang akan saya keluarkan untuk membuat dia masuk ke neraka adalah lawan jenis. Mungkin gak mabuk, mungkin gak ngamuan, ya mungkin loman. Loman itu dermawan, Bapak. Mungkin dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah marah, dia juga sangat dermawan. Masuk nerakanya lewat jalur geblak gara-gara kok gara-gara tumpeng piye to? Oh iya. Oke ya, paham ya? Artinya apa? Ini adalah senjata terakhir, Pak, paham ya? Dari iblis untuk kemudian menggagalkan semua harapan dan cita-cita terbaik yang ada pada diri kita. Makanya kenapa kemudian jenengan saya minta untuk benar-benar hati-hati, benar-benar hati-hati. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan bagi kita semua. So, tenang aja, insyaallah. Kalau niku pas waktu kemana ya, saya lupa, saya di Hongkong apa di mana saya tanya. Ibu berapa Bu anaknya Bu? Berapa begitu lupa saya, ada 2 apa 3. Bapaknya di mana? Tidak ada bapaknya. Ada Pak, jawaban seperti itu ada Pak. Ya saya maktek begitu. Aduh, berjuang Bu, terus Bu, mantap. Saya begitu ya. Masya Allah. Makanya muka-muka kamu kabeh selamat lah. Bojomu, keluargamu mau tinggal, yang kamu tinggalkan di sana, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iyalah, wis lah. Awakmu ning kene hati-hati, muga-muga bojomu yo hati-hati. Ngono, padha ae. Dan tidak lupa saya ingin memberikan satu apa ya, bukan kok perintah itu bukan, tapi saya hanya berharap jenengan kalau punya anak yang jenengan tinggalkan di sana, selain panjenengan sekolahkan, tolong anak-anak itu jenengan pondokkan, Pak. Saya nggak ngomong harus di pondok kita loh ya, enggak. Yang penting jenengan titipkan kepada para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang memang benar-benar muktabar, benar-benar jelas sanadnya, untuk menambah ketenangan panjenengan satu. Yang kedua, supaya siapa tahu anak ini kemudian jadi jariyah berjalan panjenengan. Makanya
Rizki yang panjenengan kirimkan ke sana untuk keluarga, alangkah luar biasanya ketika kemudian rizki ini berbuah menjadi auladun sholihin, anak-anak yang baik, anak-anak yang sholih. Makanya ya penting panjenengan sekolahkan, itu penting, yaitu harus, tapi jangan lupa kemudian pendidikan terkait masalah tarbiyah, adabiyah, tarbiyah terkait masalah akhlaknya dan lain sebagainya. Masalah-masalah keagamaannya itu menjadi penting. Pondokkan, sudahlah. Kalau misalnya jenengan rumahnya Jawa Tengah, berarti mondoknya di mana? Di Sarang ada. Di Sarang ada. Kalau jenengan di Jawa Tengah bagian selatan, ada kayak Tegalrejo, ada kayak Watu Congol dan lain sebagainya. Kalau panjenengan misalnya di Jawa Timur, banyak di mana-mana banyak. Titipkan saja yang kira-kira jenengan mantep, jenengan yakin, yang penting pondoknya jelas. Paham nggak? Karena pondok jadi-jadian itu juga banyak sekarang. Loh, bener itu. Bukan faktor apa-apa ini, bukan. Yang penting kan kita ini sama-sama pengen anak-anak kita, keluarga kita selamat. Iya Bang enggak? Makanya harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Pondok harus jenengan carikan di mana merupakan satu pondok yang benar-benar aman, benar-benar pendidikannya jelas, yang diajarkan juga jelas, kiainya jelas, santrinya siapa. Wong kadung dadi wong NU loh Pak, kopiai kadung Nahdlatul Ulama, aja sampai kiai ini gak jelas, paham ora? Malah awak iki pancen tukang adu-adu tenan, pancen tenan tukang adu-adu awak. Gak lah, tapi bagus itu. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Tadi saya ngomong, jenengan selama berjuang di sini, tolong ada satu yang tidak boleh jenengan tinggalkan. Ojo gak salat awakmu, paham Pak? Ojo gak salat, wis lah. Coba petori tek, pokoknya kesusu ritek, gak patek khusuk, pokoknya kudu tetap salat, paham Pak? Yos, masih pas salat itu lagi ngelamun apa, bayangnya apa, salat toh. Mergo perbedaan kita dengan mohon maaf orang-orang yang kebetulan bukan bagian daripada kita, yakni kebetulan bukan muslim kayak kita, itu pembedanya hanya sholat doang. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, in sholahat sholahal baqi wa in fasadat fasadal baqi. Tolong jangan nggak salat. Bahkan mohon maaf ini, kitab-kitab kita jelas mengatakan bahwa tarikus sholah amdan muta'ammida itu syarrun min mu'tarifatiz zina. Bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu dari sisi keagamaan, dari sisi agama jauh lebih busuk, lebih buruk daripada mohon maaf orang yang sedang menjadi pelaku zina. Mohon maaf, seorang pelacur dengan tarikatus sholah itu masih istimewa pelacur dari kacamata agama. Aku itu terus, berarti awake dhewe oleh kowe. Wah, juga gampang gak paham ngono to. Kamu jangan mudah salah paham. Enggak gitu. Tapi bahwa dari sisi agama memang ini suatu hal yang berat. Saya sering cerita bahwa suatu ketika Nabi Musa, bahkan artinya mulai nabi-nabi terdahulu, itu sholat menjadi satu hal yang vital, paham nggak? Menjadi sesuatu yang penting banget Pak. Dulu eranya Nabi Musa saja, suatu ketika itu ja'at imro'atun faqalat li Musa, ya Nabi Allah, ada seorang perempuan sowan Nabi Musa. Sowan itu datang Pak, apa namanya? Ziarah, apa namanya? Bertamu. Kalau dalam apa? Bertamu sama Pak? Sama, bertamu ke Mbah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kemudian perempuan ini ngomong, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Ya Nabi Allah, Mbah Nabi Musa, saya ini kayaknya melakukan sesuatu yang sangat berat. Apa itu? Saya ini zina, kemudian kebetulan hamil. Setelah hamil, anaknya saya bunuh. Hamil melahirkan, wa waladtu waladan faqataltu. Wa qataltu. Saya hamil sekian bulan, lahir, saya bunuh. Lengkap sudah kan? Zina, hamil, kemudian membunuh. Nabi Musa itu nabi yang memang agak
keras dan sangat sensitif orangnya, langsung uhrujiyah fajirah, uhrujiyah fajirah, keluar, kamu adalah perempuan yang lacur, perempuan yang tidak benar, keluar. Li'alla tanzila narun minas sama fatuhriqana bisyukmik, kamu harus keluar dari sini, kamu harus keluar dari sini supaya tidak ada api yang menjadi siksaan Allah karena dosamu. Tahu-tahu langsung bilang begitu Nabi Musa. Akhirnya faharajat min indih mungkasiratal qalbi, perempuan tadi itu akhirnya keluar betul dari rumahnya Nabi Musa sambil penuh dengan kekecewaan karena dia pengen baik, pengen tobat. Ya nyatanya dia sowan Nabi Musa kan berarti sudah menunjukkan dia pengen tobat kan, dia pengen baik, pengen tobat, tahu-tahu malah mendapatkan pengusiran dari Nabi Musa. Mungkasiratal qalbi, penuh dengan apa ya, mungkasiratal qalbi itu remuk hatinya, penuh kekecewaan. Akhirnya fanazala Jibril waqal, kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk turun menemui Nabi Musa. Kemudian malaikat Jibril bertanya, lima taruddut taibah ya Musa, kenapa kamu tolak? Ada perempuan pengen tobat, kenapa kamu tolak? Amatajidu syaram minha, kamu apa nggak bisa cari yang lebih buruk daripada perempuan tadi? Kemudian Nabi Musa malah bertanya, apa ada orang yang dosanya lebih jelek daripada seorang pezina kemudian membunuh hasil zinanya? Apa ada? Apa kata malaikat Jibril? Tarikus sholah amidan muta'ammida, yang lebih buruk adalah orang yang meninggalkan sholat dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Makanya muga-muga kula panjenengan, saya jenengan semua ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk selalu berkesempatan untuk sembahyang, untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ngono lho Pak, rodok kodok titik ya oke lah, sementing pokoknya budal ta aku delok wajahmu kok semakin ragu mohon maaf ini ya. Masya Allah. Muga-muga rezekimu jadi rezeki sing barokah, rezeki ini barokah. Awamu dan alika bima alil umur wa taqirada ilaha, kamu itu yang punya cita-cita yang hebat lah, kamu itu juga gitu. Saya itu ada beberapa teman, ngapain kamu ke Malaysia? Bekerja Gus. Ternyata kata koi Arabnya apa, nyambut gawe apa di sana? Pokoknya kamu kalau udah sukses di sana pengennya gimana? Nanti kita beli Ninja Gus. Apa-apaan itu? Alika bima alil umur, kamu harus punya cita-cita yang tinggi Pak, harus punya cita-cita yang besar. Ya apa sih nom-nom ini? Sudahlah, pokoknya saya ingin nyambut gawe api-api semaksimalnya yang bisa dilakukan, sambil terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu kemudian pada akhirnya mendapatkan rezeki yang cukup untuk mengembangkan diri. Cita-citanya apa? Tuku Ninja. Wah, apa-apaan itu? Kadang-kadang ya ono bocah yo atraktif, Cik Joko budal masih perjaka berangkat ke Malaysia atau kemanapun, kemudian di sana mendapatkan jodoh, pulang iki supaya nambahi nyambut gawe ini malah mulai atraksi. Wis apa dituku bar kuwi entek duwite. Enek ngono iku. Hah? Kata jangan teruslah. Kula niku tapi nggih duwe tangga senengane dolan ning Malaysia. Yo enek blantiane. Heeh. Tangga kula niki lho. Lah niki lho, mburi kula niki lho, Lah gitu. Lah ngene iki ono blantiane mulai bakulan tiwul, bakulan bakso, bahkan Masya Allah bagus. Itulah kenapa kemudian saya selalu mengingat-ingat apa kata Rasulullah, innallaha yuhibbul abda al-mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat mencintai hambanya yang penuh dengan keimanan lagi super kreatif. Rasulullah itu ketika ditanya Dewi Khadijah, kenapa kamu pengen berangkat ke Syam ketika masih menjadi anak buahnya, belum menjadi suaminya? Rasulullah itu diantara yang ingin beliau tahu adalah apa yang tidak ada di sana dan di sini ada, atau sebaliknya, yang di sana ada, di sini nggak ada. Akan saya isi itu.
Artinya apa? Rasulullah sendiri itu adalah orang yang sangat maju pemikirannya. Apa yang ngono Pak? Siapa yang pernah ngira bahwa orang jualan tiwul laku di Malaysia? Lah makane kuwi. Walaupun mungkin yang beli itu loh tetangganya sendiri, dia mampu membaca bahwa ternyata dari sekian banyak pekerja yang ada di Malaysia yang mungkin katanya tadi sampai 500.000 atau bahkan lebih, dan saya yakin lebih. Iya Pak, luweh boga, mesti lebih itu, saya yakin lebih. Kenapa kemudian saudara Puji membaca bahwa yang paling ya kangeni, yang dikangeni oleh para pekerja itu adalah tiwul? Kok iso Pak? Sego jagung, tahu Pak? Nasi jagung tahu lah itu diantaranya. Artinya makanya saya pengen dan saya sangat berharap ikut mendoakan moga-moga jenengan semua punyalah kreativitas yang kayak Pak Puji itu. Loh ya penting, seneng kalau itu jarang kok ndelok wong kemudian punya kemampuan mempertahankan ekonominya. Nah, dan diantara yang saya lihat cukup berharap, undahlah tonggo kula niku kata kok sing ketok ngono ya Pak ya. Di antaranya gini ki sing akeh blantiane ini. Bakso didol. Iya, Pak. Bakso didol sembarang kalir didol. Pokoknya muga-muga manfaat ya Pak, muga-muga barokah. Insyaallah. Semaling penting kula nderek ndongane, muga-muga jenengan paringi sehat. Paringi sehat, Masya Allah. La nikmataka sihah walagina katibin nafsi. Sehat Pak, muga-muga sampean kabeh sehat. Mergo nek wis sampean niku loro, maka semua hal-hal baik yang mungkin bisa panjenengan lakukan itu semuanya terhalang. Semua kepositifan yang mungkin bisa panjenengan perjuangkan itu pada akhirnya terjeda. Makanya muga-muga sampean kabeh selamat, sampean sehat. Zahire selamat, batine yo selamat. Zahire sehat, batine yo sehat. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Wis sampean pengen jagungan apa iki? Wis gak usah akeh-akeh ngaji. Sampean pengen jagungan apa? Pengen ngomong apa? Dongeng apa? Gak duwe dongeng aku. Aku lho ket mau wis pengen duren gak temu-temu lho kira-kira awakmu ya. Malah tutup iki engko tokone. Bewon, sampean pengen takok ta? Apa? Ibu-ibu lho. Pripun Bu? Putrane jenengan saya sedaya. Mugi-mugi. Sapa sing jaga ning omah? Oh, enek sing tumut, enek sing dijaga mbae. Kok bapake tumut bapake? Oh, bapake tumut. Ya saya. Ibu. Sampeyan yang ngono Bu, nuwun sewu nggih Bu. Ada beberapa yang kemudian harus meninggalkan rumah, bekerja dan lain sebagainya. Di rumah, bapaknya di sana. Mungkin secara ekonomi mungkin jenengan lebih lancar atau luwih piye, tapi penghargaan panjenengan terhadap mereka yang panjenengan tinggalkan itu menjadi penting, paham ora? Ojo terus, lho Pak, iki sing golek duit aku lho, ojo aneh-aneh ngono. Ya oleh ngono iki tapi sing enak bahasane. Ngotenan. Muga-muga mantap ae lah. Mugi-mugi sae. Oke. Pun nggih. Keten mawon Masya Allah. Iku sing aku mesakne wong Madura iku lho Pak. Kopi ae wis dawuh. Abot iku. Kabotan. Oh, tadi itu beliaunya mengatakan kita semua karena kita ini hidup di negeri orang, tolong jaga kerukunan dan kekompakan kita semua. Saman pengen ngerti apa masalah rukun ini? Rukun itu aslinya gampang Pak. Saya ketika membaca Kitabul Ulfah dalam kitab Ihya itu bahasanya hanya begini toh. Al-ulfah itu samratu husnil khuluq. Wal furqah itu samratu su'il khuluq. Bahwa rukun kita, kekompakan kita, karena masing-masing dari kita itu punya kemampuan untuk menampilkan karakter-karakter terbaik yang kita miliki. Artinya apa? Kita ini kalau mau rukun nggak usah menuntut orang lain, cukup bagaimana dari diri kita ini kemudian memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, insya Allah kerukunan akan datang sendiri. Wal furqah itu samratisul khulq. Makanya Rasulullah selalu menekankan kita, pokok selama umat saya itu yang tua sadar akan ketuaan dan keseniorannya, kemudian mampu mengayomi yang muda-muda,
dan yang muda mampu menghargai yang sepuh-sepuh, insya Allah aman. Kadang-kadang sing tuwek ditutne yo gak kena. Iya apa gak? Kadang-kadang kan ada yang tua itu diikuti ruwet bulet sakarepe dhewe, sing enom akhirnya atraktif dan atraksi. Iya apa gak? Makanya masing-masing moga-moga berbenah dengan baik, insya Allah kerukunan dan kekompakan akan ada. Wong podo-podo pejuangnya, podo-podo kita ini di sini nih sama-sama berjuang untuk kemudian mendapatkan yang terbaik, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita gegerkan. Ojo sampai awakmu nang kene kemudian atraksi-atraksi yang kira-kira bisa menjadi beban bagi semuanya. Pun ngapunten ingkang agung datang sedaya mawon, jenengan kalau mau tanya nggih monggo, kalau enggak kita langsung ngopi. Iya Pak, aku yuk angger neng Malaysia, saya itu kalau ke Malaysia Pak, saya ini kalau ke Malaysia kan hanya transit, kadang hanya semalam, terus kemudian paginya geser. Kita baru kali ini Pak agak longgar Pak, kita mikir tadi itu kita makan nasi namanya nasi, betul kok Iskandar biasa kayak is, nggak ada isnya, nasi kandar, iya. Terus tadi, dan ini yang saya masih panik itu sampai ini sudah hampir jam setengah 12 loh ini, saya belum makan cendol loh. Dulu gak masuk aku, cendol durian gak masuk, biasa, original, enggak. Itu loh, saya itu nggak tahu kenapa di Malaysia itu cendolnya kok enak Pak ya. Saya yakin itu mesti jenengan mesti ngambil gulanya dari kita Pak itu Pak. Gula aren. Enggak ya? Gula aren. Oh iya. Memang punya Pak ya Malaysia Pak ya. Aku mau gak dijak Pak Prabowo. Halo iya. Saya itu pernah mondok lama di Malaysia tapi enggak di sini, di Kuching. Bukan mondok enggak, kebetulan orang tua saya berobat di Kuching dan kemudian saya akhirnya kan di sana. Sama keponakan saya ini di sana. Makanlah kita atau minumlah es cendol, enak banget di sana. Insya Allah. Memang enak memang kan. Awakmu muga-muga pas mulai iso gawe es cendol kayak es cendol gini ya. Dan saya minta kalau ada kesempatan jenengan pulang ke Indonesia dan ada kesempatannya, monggo, rumah kami terbuka 24 jam untuk panjenengan semuanya. Monggo jenengan main ke Kediri. Nggih, saestu niku, mboten napa-napa. Kita akan sangat bahagia sekali, akan sangat senang sekali kalau panjenengan berkenan untuk silaturahim ke rumah kita. Tapi yo ning desa, Pak. Desa gek banget. Bayangkan, desa saya itu namanya Pelosok. Pelosok, Pak, Pelosok. Kecamatannya Mojo. Mojo. Kabupatennya Kediri. Itu kalau ditulis pakai bahasa Arab, tulisannya Kot Yuro. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak gitu Pak. Kot Yuro. Karena kot itu kalau masuk fi'il mudhari' maka litaklil, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Sudah, saya pokoknya mohon maaf pada semuanya saja. Moga-moga jenengan tidak terlalu kecewa. Saya benar-benar berharap moga-moga keluarga panjenengan menjadi keluarga yang baik, khususnya anak-anak panjenengan. Moga-moga menjadi anak-anak yang bisa membanggakan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar anak yang sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika ada seorang masuk surga kemudian malah bertanya, saya kok bisa masuk surga dan mendapatkan derajat setinggi ini ya Allah? Jawabannya, ini bistighfari waladika laka. Ini semua adalah hadiah perbuatan baik anak-anak yang telah kamu didik, anak-anak yang telah kamu sekolahkan, anak-anak yang telah kamu pinterkan, dan untuk kamu semuanya. Makanya moga-moga anak-anak panjenengan masuk di hadis itu, Allahumma amin. Sudah, saya pikir itu saja. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.